karangan Kiai Haji Munawar Khalil, dan Muhammad menjadi anggota Hilful Fudul. Muhammad sebelum jadi nabi, suku Quraisy sudah punya organisasi, nabi jadi anggota. Kita lihat kesaksian nabi setelah Muhammad jadi nabi. Dalam riwayat dikatakan begini, Rasulullah SAW bersabda, aku menyaksikan peristiwa Hilful Fudul di kediaman Ibnu Jud'an. Ini lebih kusukai daripada mendapatkan unta merah. Jika aku diajak untuk seperti itu pada saat Islam ada, maka akan aku penuhi. Setelah Islam, Hilful Fudul dihidupkan lagi, maka Nabi akan ikut lagi di Hilful Fudul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah ditanya oleh seseorang, apakah kita harus ikut organisasi apa tidak sih? Teman-teman, begini, suatu organisasi itu penting, ya, tergantung dari kita ingin sebagai apa, orientasi hidup kita akan seperti apa. Kadang-kadang kita ingin menjadi orang yang menjadi objek dari dakwah, tapi ada kadang-kadang orang yang suka menjadi subjek dari dakwah. Apa bedanya? Begini, orang yang menjadi objek dakwah adalah orang yang menjalankan ibadah agamanya seperti apa yang dituntunkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kita kenal dalam Islam ada 5 rukun Islam. Ya, ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Orang yang menjadi objek dari sebuah ibadah, maka ya dia akan menjalankan syahadat saja. Kemudian sholat, ya dia menjalankan sholat, begitu ya, jamaah. Kemudian yang ketiga, dia menjalankan puasa, ya dia menjalankan puasa saja. Kemudian menjalankan zakat, ya dia ngasih zakat ke masjid, begitu, atau ke orang yang tidak mampu. Kemudian yang kelima, haji, ya sudah dia ikut haji. Itu adalah orang yang soleh pribadi, atau yang dia ingin menjadi objek dalam dakwah. Tapi ada juga orang yang tidak kepingin hanya sampai di situ. Dia syahadat, dia bukan hanya ingin bersyahadat, tapi ingin berdakwah agar orang lain bisa bersyahadat. Itu menjadi subjek dari syahadat. Kemudian dalam sholat, dia nggak mau hanya ingin sholat sendiri, tapi dia ingin menjadi subjek dari sholat itu, yaitu dia menjadi apa? Dia membuat masjid, dia membuat musola, dia membuat langgar, atau dia memakmurkan masjid, dia menjadi DKM seperti itu. Dengan kondisi seperti itu, dia menjadi subjek untuk orang bisa melakukan sholat. Demikian pula dengan puasa, dia nggak hanya pengen puasa sendiri, tetapi dia ingin berpuasa dan memfasilitasi orang-orang yang berpuasa. Dia misalnya ingin meramaikan buka puasa bersama, kemudian dia menyumbang makanan-makanan untuk berbuka, ya, kemudian dia mengadakan kajian-kajian sebelum berbuka, mungkin dia keluarkan uang untuk menyelenggarakan acara buka puasa bersama. Dia ingin menjadi subjek untuk berpuasa. Mungkin dia menyelenggarakan itikaf, gitu ya, dia kasih orang-orang yang beritikaf itu makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, misalnya dengan tadi zakat, tadi puasa, sekarang zakat. Dia tidak hanya ingin berzakat untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana dia bisa melakukan kolektif, melakukan penjaringan orang-orang yang ingin berzakat. Misalnya dia membuat semacam sekolah atau membuat semacam organisasi yang membantu anak-anak yatim, sehingga dia harus mencari donasi atau donatur-donatur yang nanti akan memberikan donasinya itulah yang menjadi objeknya dia. Berarti di sini dia memposisikan sebagai subjek untuk bisa memfasilitasi orang-orang yang mau berzakat atau beramal. Demikian pula dengan haji. Dia tidak hanya ingin berhaji sendirian, tetapi bagaimana dia bisa men-trigger orang untuk bisa berangkat haji. Bahkan mungkin dia punya travel untuk haji dan lain sebagainya. Dia bisa memberikan sharing terkait dengan apa yang sudah dilakukan dulu pada saat haji. Dia sharing kepada orang-orang yang mau berangkat haji dan lain sebagainya, atau memotivasi orang untuk bisa berangkat haji. Jadi tergantung posisi kita. Kalau posisi kita itu adalah posisi yang ingin menjadi objek saja, maka mungkin tidak ikut organisasi pun juga tidak masalah.
Tetapi kalau kita mau menjadi subjek, kayaknya kita harus ikut sebuah organisasi supaya apa? Supaya lebih cepat kita bisa mengaktualisasikan diri. Kecuali Anda orang yang terkenal, ya. Maka misalnya Anda seorang ulama terkenal atau Anda menjadi orang ya semacam orang yang sudah banyak dikenal publik, silahkan Anda bisa melakukan itu. Anda punya eskalator sosial sendiri. Tetapi ketika kita orang biasa, maka masuklah ke organisasi apakah orpol atau ormas, silahkan. Tetapi ormas itu saya kira lebih kuat dari sisi ideologi. Kalau politik itu kadang-kadang secara ideologi kadang-kadang ada konflik kepentingan. Tetapi kalau Anda masuk di ormas, itu kemungkinan ideologinya akan terjaga dari mulai dibentuk sampai sekarang. Nah, kenapa harus di organisasi? Begini teman-teman, ketika kita mau memberikan atau untuk mau melakukan membantu orang-orang yang sholat atau membantu orang-orang yang untuk bisa bersahadat, otomatis kita harus punya komunitas. Kalau kita berangkat sendiri ke Irian sana untuk berdakwah, ya mungkin susah. Tetapi ketika kita membentuk sebuah komunitas dan kita berdakwah bersama di sana, mungkin lebih kerasa. Misalnya, Anda seorang pribadi, Anda berdakwah atau Anda memanggil para pejabat untuk datang, tetapi atas nama Anda sendiri. Mungkin pejabatnya akan mikir siapa dia gitu. Tetapi ketika Anda berada di dalam ormas misalnya, masuk ke dalam Nahdlatul Ulama dan Anda menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama, maka ketika Pak Camat, Pak Lurah itu diundang atas nama Nahdlatul Ulama, insya Allah beliau akan datang. Artinya kekuatan organisasi itu sangat bisa dipertaruhkan. Orang kadang-kadang tidak melihat siapa di balik organisasi itu, tetapi apa organisasi itu. Jadi ketika organisasi itu sudah terpercaya, organisasi itu sudah jelas track recordnya, maka Anda ada di dalam situ dan Anda bisa menggerakkan itu berdasarkan dan atas nama organisasi. Begitu pula Anda memfasilitasi untuk sholat, berarti Anda menjadi DKM. DKM itu juga sebuah organisasi, sebuah institusi. Nggak mungkin Anda menjalankan masjid itu sendirian. Anda harus bentuk semacam DKM. Begitu pula untuk, apalagi nanti lebih tinggi lagi untuk puasa, untuk zakat, bagaimana mengelola zakat, tentu Anda tidak bisa kita mengelola sendiri. Maka kita harus mengelola. Untuk mencari donasi, kalau Anda sendiri yang mencari donasi atas nama pribadi, tentu saja banyak orang mikir siapa ya dia. Kecuali Anda sudah orang yang terpercaya, seperti para ulama-ulama. Tapi ketika itu kita, maka orang akan bertanya. Tetapi ketika kita berada dalam sebuah organisasi, dan organisasi itu sudah terpercaya karena amanah, maka orang akan lebih mudah mengakses dan orang akan lebih mudah memberikan donasi-donasinya kepada program-program kita. Disitulah teman-teman yang disebut sebagai Anda mau jadi apa? Apakah Anda mau jadi objek ibadah atau yang disebut sebagai soleh individu, atau Anda ingin menjadi subjek dari dakwah atau yang disebut sebagai soleh secara sosial. Mudah-mudahan itu sedikit akan bisa memberikan sedikit masukan mungkin, walaupun itu pendapat kami pribadi, tetapi kalaupun ini bermanfaat, mari kita galang kekuatan. Karena pada dasarnya Islam itu mengajarkan untuk selalu berjamaah. Karena dalam jamaah itu ada kekuatan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.